Bapak gua lahiran nih. Enaknya dikasih nama siapa ya? Bapak gua lahiran nih. Bapak gua lahiran nih. Enaknya dikasih nama siapa ya? Maimunah. 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 Hai guys, balik lagi di channel itu Prizal Ashaf. Sekarang kita mau ngapain sekarang? Oke, hari ini kita bakal Q&A Kemarin Karijal. Aku juga udah buka pertanyaan di Instagram. Ngomong kita lagi di rumah. Pokoknya jangan keluar-keluar teman-teman, lagi lockdown kayak gini. Kita pengen sharing sama teman-teman, pengen ngasih info Tentang Turki ataupun ya Pribadi pertanyaan-pertanyaan semuanya. kemarin. Karena kan kebetulan kita sudah 2 minggu lebih kita di rumah, nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi biar lebih produktif kita di rumah, kita sharing. Maka kita kemarin sudah buka pertanyaan di Instagram kami masing-masing, dan semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman akan kita jawab di sini. Insyaallah. Oke guys, di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman followers kami. Nah, jadi di sini ada 2 pertanyaan. Jadi pertanyaan yang dari followers aku dan pertanyaan dari followersnya Kakak Syawal. Nah, jadi permainannya nanti pertanyaan dari followers aku nanti akan dibacakan oleh Kakak Syawal dan aku yang jawab. Dan juga nanti sebaliknya, maksudnya Jadi pertanyaan kita langsung jawab. jadi aku, pertanyaan ke Syawal aku yang bacain, Syawal yang dimengerti. jawab. Oke? Oke guys, ini ada pertanyaan pertama dari Rizky_Sam. Jadi sebelum buka pertanyaan lain, dia Luwak White Coffee passwordnya. Luwak White Coffee passwordnya, kopinya nyaman, yang nanya belum punya pasangan ya. Garing. Oke, sekarang aku udah banyak banget pertanyaan, ternyata followers sekali jauh. Anda ya. Polos aku dikit. Sombong amat. Tapi nggak semua lah ya, kita pilih yang bagus-bagus. Jadi ini Yang bisa pertanyaannya dijawab. banyak banget, tapi kita pilih yang pertanyaan terbaik begitu. Ntar kita tag juga. Kita tag juga nanti orangnya, kita tag kok, siap. Oke. Mungkin pertama banyak yang seru-seru, lucu-lucu. Oke. Pertanyaan dari Dija_Wiham. Kita tag di sini. Apa katanya? Karijal, sebelum ke Turki, kakak pernah sekolah di mana aja? Wow. Nanti S1-nya di mana? SMA, SMP, TK-nya di mana? Oh iya. Oke. Jadi sebelum berangkat ke Turki, aku sekolah di mana aja? Yang pertama SD. Kenapa SD? Karena aku nggak pernah sekolah TK. Aku nggak pernah sekolah TK. Jadi aku sekolah SD di desa namanya Desa Bukit Harapan. Nama sekolahnya SDN 006 Bukit Harapan. Kemudian setelah itu aku lanjut pendidikan SMP SMA, lebih tepatnya bukan SMP SMA sih, MTS dan MA itu di Jawa. Nah, jadi aku MTS dan MA-nya di pesantren Al-Fatah di Jawa Timur situ. Wah, jauh banget ya. Jauh banget. Berarti dari SMP SMA udah Jadi SMP sudah pisah dari orang tua. jauh. Kemudian aku lanjut kelas takhosus Dauratul Hadis dan takhosus di Al-Fatah juga. Jadi FYI, jadi takhosus dan Dauratul Hadis itu sudah setingkat seperti S1. Jadi setelah takhosus di sana aku langsung lanjut ke Turki jurusan teologi. Tangan teman-teman. Iya. Oke, tadi kan sebelum ke Turki nih pertanyaannya. Sekarang ada pertanyaan dari Badrul Fuadi 42. Kayaknya aku kenal nih. Kenal ya? Iya, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, kuliah di Turki itu mandiri atau beasiswa sih kak? Katanya. Oke, sebenarnya aku kuliah di Turki itu jalur mandiri. Masya Allah.
anak sultan. Bukan, aku kuliah di Turki jalur mandiri. Kenapa? Karena aku yang pertama nggak lolos di beberapa beasiswa. Belum lulus di beberapa beasiswa. Aku pernah daftar di YTB tapi ternyata nggak lulus. Ya, pernah daftar di YTB tapi nggak lulus juga. Aku juga udah 4 kali Sorry. daftar. Gak Gak dapet. Tapi dapat dari YTB tapi ini Basarul Burs. Bahasa Leburs itu apa itu? Jadi setelah masuk Univ, udah keterima Univ, baru udah kayak bantuan gitu untuk siswa berprestasi atau Oh iya. Kemudian juga aku pernah daftar di LPDP dan ternyata juga berkasnya tidak memenuhi syarat. Jadi ya belum rezeki. Nah kemudian karena aku kemarin gak dapat LPDP, ternyata ada paman aku yang tinggal di Bogor. Dia nawarin beasiswa full tapi bukan ke Turki, ke Yaman. Jadi S2 di Yaman. Terus aku bilang ke paman, maaf paman, aku nggak bisa ngambil karena emang cita-citaku tuh pengen ke Turki, bukan kemana-mana. Jadi bulat banget ya tekadnya, ya, pengen ke Turki. Jadi emang aku udah bulatin tekad ke Turki, walaupun dengan mandiri aku tak berangkat begitu. Masya Allah. Dan alhamdulillah sekarang sudah di Turki. Ya itu perjuangan lah perjuangan ya. Pokoknya kalian harus berjuang, jangan putus harapan. Selagi kamu bisa, harus usaha begitu. Karena kegagalan itu bukan berarti akhir segalanya ya. Mungkin Allah menyiapkan jalan-jalan lain. Siapa tahu dengan mandiri semakin survive, semakin Struggling, dan dapat jalan-jalan lain yang lebih besar. Betul. Kayak gitu. Jadi ya begitu. Oke, sekarang udah kuliah di Turki nih. Terus sering ngevlog dan jalan-jalan juga ke banyak tempat di seluruh Istanbul ataupun beberapa luar kota ya. Ini ada pertanyaan dari Triani_Ripuranti. Pertanyaan apa? Tempat wisata paling menarik di Turki menurut abang apa aja bang? Menurut aku menurut aku tempat wisata di Turki itu banyak banget ya. Memang destinasi Turki itu banyak banget. Dari mana-mana semua datang ke Turki. Sebenarnya di Turki itu banyak tempat wisata, tapi untuk yang terbanyak dan banyak yang sering dikunjungi itu menurut aku mungkin di Istanbul. Kenapa di Istanbul? Pertama ada Hagia Sophia, ada Blue Mosque, ada istana Topkapı, Dolmabahçe. Udah banyak vlognya, pokoknya makanya tonton vlognya. Tonton vlog-vlognya nanti di vlog-vlog aku sebelumnya tuh banyak tentang Turki, di Istanbul terutama. Kemudian juga tempat yang bagus tuh di Bursa, itu luar kota ya. Itu luar kota, luar Istanbul, kota Bursa. Itu di sana ada tempat untuk main salju terbaik yang ada di Turki, termasuk yang tempat terbaik main salju. Karena aku pernah baca-baca di list di ini Eropa, Bursa tuh masuk 10 besar tempat main ski terbaik di Eropa. Masuk 10 besar tempat main ski terbaik yang ada di Eropa. Sebenarnya kalau aku itu nggak terlalu paham ya tempat wisata, karena aku masih baru di sini, belum terlalu lama. Coba deh kakak Syawal dong, yang sudah 7 tahun di Turki, yang sudah tahu Turki seperti apa. Yuk, mana aja tempat wisata yang bagus yang ada di Turki? Ya banyak banget sih. Tapi yang kalau ditanya yang paling disukai, aku tuh nggak pernah bosen ke kota Kapadokia. Ke kota Kapadokia. Itu lumayan jauh, belasan jam kalau naik bis, tapi kalau naik pesawat cuma 1 jam dari Istanbul. Itu kotanya bebatuan semua gitu, bebatuan semua, hotel, kafe, restoran itu di dalam batu, cave kayak gitu, dan juga di situ tempat main balon. Mungkin teman-teman udah pada tahu. Balon-balon terbang itu ya yang terkenal. Walaupun udah puluhan atau belasan kali kesana, itu nggak pernah bosan. Nggak pernah bosan ya. Kalau aku sih, dan kotanya juga kan nggak rame, jadi bikin tenang dan kayak hidup di dunia hayalan gitu. Pokoknya kepoin aja atau cari searching Kapadokia, kota Kapadokia. Selain itu mana lagi kira-kira yang menarik? Banyak sih. ya? Istanbul banyak banget. Istana-istana, peninggalan sejarah segala macam. Terus kalau laut itu ada Bodrum, Antalya, Fethiye, itu banyak banget. Fethiye banyak ya. Kayak Balinya Turki atau Lomboknya yang ada di Turki. Intinya tempat wisata di sini banyak banget dan kalian bisa. Sejarah Yunani, Romawi juga ada. Efes, ada kota di Pamukkale. Banyak deh.
Pokoknya banyak, kalian bisa searching. Pokoknya kalau kalian misalnya mau bulan madu, mau honeymoon, atau mau jalan-jalan sama keluarga atau siapapun, Turki tempat sangat recommended banget. Ya, bisa DM kita. Bisa DM kita buat nemenin jalan-jalan. Siap. Kita Atau berdua bisa siap. sambil nge-vlog atau Sambil nge-vlog juga bisa gitu. promosi. Ya. Oke, pertanyaan next dari Salma Fat _ dia ngirim dua pertanyaan sebenarnya. Yang satu jangan di tag, tapi kita udah Tapi kita udah sebutin. Ya maaf damai. Oke, pertanyaan kedua ini beneran pertanyaan guys. Katanya apa suka duka kuliah di Turki? Ya. Menurut aku ya, suka duka kuliah di Turki. Yang pertama, kita harus lebih struggle gitu, lebih struggle. Kenapa? Karena kita kuliah dengan bahasa yang berbeda. Kita kuliah dengan bahasa Turki. Kita aja kadang Dan bahasa Inggris. dengan bahasa Inggris, bahasa Arab, Banyak bahasa yang bukan kita tiap hari. yang isinya nggak common di kehidupan kita gitu. banget. Jadi itu betul perjuangan lebih di situ, karena kita harus berpikir nih apa yang dia maksud, apa artinya, apa yang begitulah, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua bagi aku ya, makanan di Turki banyak yang tidak cocok sama aku. Jadi Ya, belum belum cocok sih. Jadi Dan emang beda banget sih. beda banget makanan kita sama Rasanya, makanan Turki. kulturnya. Tuh dua. Sukanya dong. Terus sukanya, sebutin gak ya? Sukanya di sini orangnya baik-baik, di sini Ramah, baik-baik. ya. Terus orangnya itu tidak terlalu istilahnya Nyinyir. nggak terlalu nyinyir, nggak terlalu peduli dengan kehidupan kita. Istilahnya kalau misalnya kita nggak ganggu dia, ya aku nggak peduli. Ya, Nah gitu, betul. seperti itu. Terus yang terakhir yang suka-suka di sini, ceweknya cakep-cakep. Cewek cakep-cakep. Oke. Ceweknya cakep-cakep. Next ada pertanyaan dari Ratu _ Fitriah. Katanya menurut Mas Rijal, apakah menjadi ambisius itu adalah suatu kewajaran? Bagus nggak buat diri kita? Katanya. Menurut Ambisius. aku itu ambisius itu wajar, karena seseorang itu, setiap orang harus mempunyai ambisius. Misalnya, ini bagian menurut aku ya, ketika dia pingin banget kuliah di Turki, maka dia harus punya ambisius yang tinggi, yang kuat. Keinginan wajar ya. Apapun konsekuensinya yang akan dia dapat nanti, ya dia harus terima begitu, dan itu baik. Menurut aku ambisius itu baik, yang penting masih dalam konteks kewajaran, nggak over begitu ya. Dan kita bisa kontrol itu. Dan kita bisa kontrol itu. Nggak over banget atau memaksakan. Ini juga dari aku, tapi ada juga pertanyaan yang sama. Ini ada pertanyaan dari kakak Syawal sendiri buat aku ya. Oke kita dengerin. Kalau dari aku tuh sebenarnya kakak Rijal milih cewek Indo apa cewek Turki gitu, dan alasannya kenapa gitu. Itu juga sekaligus bakal ngejawab pertanyaan dari Lina Hafzah. Katanya, gebetan orang mana kakak? Kikik gitu. Guys, jujur aku jomblo. Ya ampun. Tapi kan ini gebetan, jomblo Gebetan kan ya? bukan belum tentu pacar jadi orang. Sekarang aku masih single karena dulu pernah sempat suka sama seseorang. Bahkan aku dulu pernah ngomong orang ke dia. mana? Orang Indonesia. Aku pernah ngomong ke dia kalau aku suka sama dia, pernah pengen serius sama dia, dan aku pernah ngomong ke dia, setelah aku wisuda nanti, sudah satu ya, setelah aku wisuda nanti, aku bakal datang ke rumah buat ngelamar kamu. Ternyata realitanya 3 bulan sebelum aku wisuda, Apa udah ada yang punya? dia nikah. Nikah sama yang lain, jadi Oh, ya ya Allah. nggak apa-apa, namanya bukan jodoh ya, nggak Bukan apa-apa jodoh, begitu. siap. Jadi buat kamu yang udah nikah, semoga kamu sehat-sehat di sana ya. Cie. Siap. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada sebenarnya bukan pertanyaan juga nih dari Kirana _ Emerald. Salken kak. Oh, Halo Salken. salam kenal. Oh, untuk Kirana salam kenal juga. Hey. Oke, next apa? Udah kenal lah ya. Udah kenal. Siapa yang gak kenal kakak Rijal? Oh, ya ampun. Artis Istanbul Kakak Syawal 7 tahun. Coba lihat Instagram Kakak Syawal, followersnya berapa udah? Baru 17.000. Yo. Baru 17.000. Sombong amat. Oke, ini pertanyaan pamungkas. Bisa jadi terakhir, bisa jadi bukan, karena ini juga dari FH
HRNSYF. Wah, apa itu banyak susah banget. Pertanyaan apa? Fahira Syifa, aku nggak kenal sih tapi kayaknya. Oke. Katanya target setelah wisuda dong kakak. Target setelah wisuda dari Turki. Yang pertama pengen, mungkin ya kalau masih ada rezeki masih pengen tinggal di Turki dulu. Ya, cari-cari kerjaan di sini karena aku jujur jujur aku masih betah di sini. Setelah itu aku pengen pulang, istilahnya bangun usaha biar aku istilahnya ada pengusaha tetap. Amin. Terus yang terakhir aku pengen bahagiain orang tua aku dengan cara Semua juga dengan cara apa? kasih orang tua aku cucu. No, God, please, no! No! Jadi nextnya nikah. Jadi dulu. jadi planningnya kerja dulu, setelah kerja punya penghasilan tetap aku nikah. Targetnya Targetnya 27-28. Umur 27-28 misalnya aku nikah. Sekarang umur aku udah mendekati 25 guys. 25. Ya, bentar lagi. Bentar Jadi lagi. siap-siap para uti-uti. Oke, ini Oke. ada pertanyaan gemes nih Kakak Rijal. Pertanyaan gemes ya. Dari Why Nostalgia katanya. Bapak gua lahiran nih. Enaknya dikasih nama siapa ya? Bapak gua lahiran nih. Enaknya dikasih nama siapa ya? Maimunah. Bapaknya lahiran. Maimunah, mampus lu. Nggak ada akhlaknya pertanyaan. Ih, gue bilangin ke mak lo nih, lo goblok lo. Ada aja pertanyaan yang mana aku tahu. Lucu-lucuan. Lucu-lucuan aja, bercanda. Bercanda sih. Canda sih. Dan ini ada pertanyaan juga nih dari Laili RJ_. Bahas apa? Please banget bahas apa aja yang harus dibawa ke Turki yang nggak ada yang nggak ada di di sana. nggak ada di Indonesia kali ya. yang ada di sana kan. Apa ya? Tulisan kau. Jadi buat siapa itu tadi namanya? Laili ya. Buat Laili, kalau emang mau ke Turki ya sebenarnya nggak harus bawa apa sih, yang penting kamu siapkan mental, terus kamu harus bawa uang. Dalam rangka apa dulu ini, apa buat jalan-jalan? Kalau misalnya dalam jalan-jalan ya siapkan berkas-berkas keluar negerinya, terus bawa uang udah. Siapin saus juga. Siapin saus. Karena kamu bakal homesick di sini, nggak ada sambel loh, di Turki nggak ada sambel. Bawa saus Dan sambal. makanannya juga nggak ada yang Dan pedas. makanan juga nggak ada yang pedas di sini. Jadi itu penyelamat banget kalau bawa sambal atau apa. Jadi kalau misalnya ini untuk kuliah ya Banyak lah. ya kamu harus bawa berkas-berkas kamu, siapin dan batin mentalnya, lahir batin mentalnya kamu harus siap, dan terakhir juga bawa uang karena ya bukan kita materialistik ya, tapi jaga-jaga. buat jaga-jaga karena ya masa kamu ke Turki nggak bawa apa-apa kan, masa mau ditelantarkan kan gitu, nggak mungkin. Oke, next pertanyaan dari followersnya Kakak Syawal dari dewi.ist14. Kak Syawal kuliah di Turki udah berapa lama? Berapa lama? Di Turki udah berapa lama? Sebenarnya di Turki udah 7 tahun. Tapi itu bukan full kuliah semua, nggak. Ya kebanyakan kuliah sih. Jadi aku tahun pertama kan di sini untuk semua mahasiswa asing 1 tahun belajar bahasa Turki dulu. Terus kuliah itu 4 tahun S1. Dan 1 tahun itu aku sempet kosong dulu karena waktu itu mau lanjut S2 apa mau kerja dulu, itu masih Bimbang gitu. bimbang. Dan juga sempat beberapa bulan itu diperpanjang juga S1. Iya. Dan 1 tahun S2 sampai sekarang. Iya. Jadi udah 7 tahun. Pertanyaan dari Ginana23_. Pertama kali kenal tim Ricis pandangannya kayak gimana? Oh ya, for your information, jadi Kakak Syawal ini deket banget sama Ria Ricis. Nggak deket banget. Jadi dekat sama Ria Aku sama Ricis. semua pun deket. Sama timnya. Jadi Kak Syawal dekat banget dengan YouTuber terbaik di Asia sama Ria Ricis. Nah, gimana? Nah itu Pandangannya gimana bisa? Itu karena gimana sih nge-get, ceritanya? kan? Gimana ceritanya awalnya? Jadi sekarang teman-teman kan ngelihat followers aku kenapa banyak ya, karena waktu itu terakhir untuk kedua kalinya Ria Ricis ke Turki dan aku yang nemenin. Oh, berarti pertama kali juga pernah ya? Dulu Ini yang sama kedua kali ya? keluarganya, Ini kedua kali. sama Mbak Oki, sama ibu, sama beberapa keluarganya. Itu pertama kali. Oh itu aku malah nggak nganggep ini apa artis apa ini YouTuber. Dan
karena aku sering ngeliat juga bukan hanya Ria Ricis dan Banyak juga yang ada yang lain juga, ada beberapa artis lain. Berarti yang pertama belum tahu kalau artis terkenal ya, waktu itu belum tahu. Nah waktu itu malah nggak tahu, malah aku taunya Mbak Oki Stiana Dewi kan ustazah kenal sekaligus waktu itu pemain film juga. Iya. Dan aku kayak kenal nih siapa Mbak Oki itu yang mana, akhirnya searching, oh aduh ya udah gitu pas nemenin Ria Ricis juga segala macem, pas ada di story-nya atau segala macem, kok nambah followers segala macam. Waktu itu masih 600 jadi 2000 followers aku. Terus kemarin Ricis sama teman-temannya semua, ada Wildan, ada sama tim-timnya ya. timnya Aries, Bang Fazo, banyak lah. Pandangannya gimana? Pandangannya Mereka Ricis gimana? Baik itu gimana? pertama baik banget, kedua tuh ceria dan benar-benar menghibur. Ya, itu benar. dia tuh alami banget sih. Alami banget ya. Alami banget menghiburnya, inspiratif. Jadi Semuanya deh, baik banget intinya ya. baik banget. Mungkin ada pesan-pesan buat Kakak Ricis. Nah, Oke, next dari Diki Raka. oh Diki. Kenal ya? Kenal. Ya. Dari Diki Raka, apa bedanya kamu dan dia? Kamu dan dia. Dianya siapa dulu? Gak tahu. Ya semua orang beda lah pasti. Apalagi Gimana? kalau dianya itu orang Turki. Iya. Cie. Ya orang Turki sama orang Indonesia ya beda. Punya mantan orang Turki. Ayo. Mantan sih, aku nggak pacaran juga. Oh, siap. Mungkin waktu dulu SMP SD cinta Oh, monyetan. cinta-cinta wanita. Dan ini pertanyaan terakhir dari followers Kakak Syawal. Sebenarnya banyak banget pertanyaannya, cuma kita nggak ambil semua karena ya gitulah Seadanya gitu. yang kita menarik pertanyaannya. Dan pertanyaan paling menarik yang paling terakhir akan kita tanyakan ke Kakak Syawal dari Ratlin Panggaribuan _ Bang Dani. Bang Dani, kapan kawin? Pertanyaannya Pertanyaannya kapan kawin? Bang, lu dulu bang. Kapan kawin kalau nggak Sabtu Minggu? Oh, Sabtu Minggu waktu libur ke weekend. Mungkin pengennya bulan Syawal. Namanya juga sama. Kayak juga sih. Ya kapanpun itu, mudah-mudahan dikasih waktu yang pas oleh Allah. Amin, Di amin. Waktu yang pas dengan orang yang pas. Tapi kalau target 2-3 tahun lah maksimal. Sudah ada yang dilirik-lirik belum ini? Ada yang diniatin belum? Ada beberapa. Ada. Siap-siap. Nggak Kita beberapa. tunggu ya, kita tunggu. Oke teman-teman, lihat siapa yang diincar Kakak Syawal. Oke guys, Makasih banyak. terima kasih banyak sudah mengikuti video Q&A kita. Semoga kalian menikmati, semoga kalian enjoy. Yap. Dan mungkin setelahnya nanti kita akan buat Q&A kembali. Ya, jadi bareng jangan Kakak lupa Syawal. komen, subscribe, Like. Jadi pertanyaan juga buat next ke depan Ah. sekarang bisa komen. Bisa di komen sekarang, nanti kita akan jawab ke depannya nanti. Kalau banyak dan pertanyaannya bagus-bagus kita Kita lanjut akan lanjut, kita buat video lagi. atau mungkin sama siapa. Sama siapa Atau lagi ngajak atau yang ngajak lain. siapa gitu juga. Pokoknya terima kasih. Kalau kalian suka video ini silakan like, share, subscribe, Walaupun sebarkan. nggak suka juga harus di like. Walaupun gak suka harus like, harus nonton begitu. Kalau kalian suka video ini silakan sebarkan ke teman-teman kalian supaya tahu informasi tentang Turki dan informasi lain-lain tentang Turki. Dadah, görüşürüz.